Waalaikumsalam ya. Silakan Bang. Oh, abang percaya pendapat abang tentang Tuhan ini gimana bang? Gimana? Pendapat saya tentang Tuhan? Iya, pendapat abang tentang ketuhanan Heeh. kayak mana bang? Ya, ketuhanan itu berbicara tentang kepenguasaannya. Ya, bahwa kenapa kami percaya Yesus itu Tuhan, misalnya. Ya, karena dia berkuasa terhadap 3 hal. Ya, yang pertama hidup dan mati, yang kedua sorga dan neraka, dan yang ketiga adalah langit dan bumi. Nah, jadi itulah kepenguasaan Yesus. Jadi kita percaya bahwa ketuhanan itu berbicara tentang kepenguasaan. Seperti itu. Berarti Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum dia datang sebagai manusia. Karena waktu Yesus datang sebagai manusia kan segala sesuatunya sudah ada. Nah, tetapi di dalam kekekalan dia kan sebagai sang firman Allah. Dan Allah Bapa menciptakan dengan firman-Nya. Seperti itu. Tapi bang, dari Alkitab bang tertulis bang, Yesus itu menyembah sesuatu. Jadi siapa yang disembah Yesus itu bang? Menyembah itu adalah gerakan badan. Tanda penundukan diri. Berarti dia menyembah diri sendiri dong bang? Tidak. Tidak pernah dia menyembah diri sendiri. Menyembah itu adalah gerakan badan. Hanya itu. Jadi tanda gerakan badan itu maksudnya gini, membungkukkan diri, tanda penghambaan diri, tanda menyerahkan diri. Jadi waktu Yesus datang sebagai sang firman Allah itu datang sebagai manusia. Lihat ya, maka kualitasnya adalah kualitas manusia. Nah, di dalam kemanusiaannya, ya dia disebut menyembah atau tunduk kepada kehendak Bapa. Jadi kalau kita katakan bahwa Yesus menyembah atau dia tunduk kepada siapa? Dia tunduk kepada Bapa. Kenapa? Karena sang firman ini sedang datang sebagai manusia. Dia bukan datang jadi benda mati. Kalau benda mati kan tidak bisa apa-apa. Dia datang sebagai manusia. Nah, maka dalam kemanusiaannya itu, dia tunduk, dia menyembah kepada Bapa. Jadi menyembah itu bukan sholat seperti dalam pemikiran teman-teman Islam. Enggak begitu. Berarti abang menyembah Yesus bukan Allahnya Bapa. Yesus kan firmannya Bapa. Jadi firmannya Bapa dan rohnya kan adalah satu, tidak terpisahkan. Jadi waktu kami tunduk kepada Yesus, di sanalah kami tunduk kepada Bapa dan rohnya. Seperti itu. Kan karena tidak terpisahkan itu. Di dalam kekekalan. Itu dia. Ya saya nggak tahu kalau menurut bro, apakah Allah dan firmannya itu terpisah. Kalau kami tidak punya pikiran begitu. Ya kalau menurut saya ya bang ya kan firman itu perkataan dari Tuhan ya kan. Oh gitu. Kan menurut abang firman itu pikiran atau perkataan? Firman itu pribadi Allah dalam iman Kristen. Makanya kami percaya kan mengenai Tritunggal. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu hakikatnya satu. Nah beda lagi kalau kita ngomong tentang Alkitab. Alkitab itu adalah perkataan yang dibukukan. Ya, nah itu juga firman. Nah, tetapi firman yang ada di dalam diri Bapa itulah yang keluar datang menjadi manusia, bukan menjadi kitab. Ada nggak bang? Oh di Bible abang itu yang mengatakan atau bernarasi Yesus itu sembahlah aku atau aku adalah Tuhan kata Yesus begitu? Oh, kalau begitu pengakuan dalam iman Kristen itu di nomor sekian bro. Karena kalau ketuhanan itu tidak mungkin sekedar ngaku-ngaku. Ya, apakah semua orang yang mengaku Tuhan adalah Tuhan? Maka kita akan lihat dituntut bahwa di mana Yesus mengaku aku Tuhan sembahlah aku. Itu tidak ada ketuhanan konsep begitu dalam iman Kristen. Tuhanan itu pengakuan diri. Itu bukan kami.
Tuhan itu mengenai pernyataan dirinya, bukan pengakuan diri. Kan abang kan percaya kepada Yesus ya kan bang. Ya, Jadi istilahnya menyembah Yesus gitu ya kan bang. iya, karena dia sang firman. Harus ke sana memang. Jadi jarang nggak Yesus ini mengatakan aku adalah Tuhan atau narasi yang sembahlah aku gitu. Sembahlah aku tuh tidak ada bang, itu perkataan setan itu dalam Alkitab. Nggak ada Tuhan, seluruh Alkitab, baik perjanjian lama perjanjian baru, itu bahkan Tuhan Allah Israel tidak ada menyatakan bahwa sembahlah aku. Itu perkataan setan. Karena hanya setan yang haus dan lapar akan penyembahan. Waktu kita berjumpa dengan Allah, bahkan tidak perlu disuruh, kita pasti menyembah Dia. Ya, pasti kita beribadah kepada Dia, itu tanpa disuruh. Ya. Nah, contoh, abang kalau ketemu sama inang-inang kita yang sudah tua kali, yang tua renta, perlukah abang bertanya, Inang, opung, sudah tuanya opung? Oh, kenapa emangnya? Iya, kalau opung sudah tua, biar aku hormati opung. Perlu nggak kita tanya begitu? Tidak. Dengan keadaannya demikian, sudah pasti kita menghormati dia. Nah, yang namanya Tuhan dan Allah, itu bukan dia sembahlah aku. Itu kategori yang tidak berguna, bro. Itulah kenapa orang bisa jatuh pada penyembahan berhala. Ya, kenapa? Karena kalau kita hanya memiliki kategori ketuhanan itu harus ngaku Tuhan dan minta disembah, habis kita dimanipulasi iblis. Gini loh bang, kalau soal ketuhanan kan dia yang maha kuasa gitu, yang maha segala-galanya kan, di atas segalanya nggak ada lagi. Jadi pertanyaan saya, ngapain lah Tuhan ini datang sebagai firman ke bumi ini ya kan, itu mengajarkan risalah Tuhan gitu. Dia Tuhan sendiri yang mengajarkan risalahnya, bukan. Contohnya kan ada presiden kan, kalau mau berikan informasi kan ada utusan ataupun ajudannya kan. Kalau langsung Tuhan yang memberikan risalah, ya mana itu bang? Itulah bukti bahwa dia nyata dan ada. Karena tidak ada konsep ketuhanan yang lain di dalam tiga yang dimaksud dengan agama Semitik, ya, bahasa Semitik, atau kemudian di dalam keyakinan Samawi misalnya. Satu-satunya Tuhan yang memiliki pernyataan diri itu hanya dalam iman Kristen. Di dalam ketuhanan lain tidak pernah. Saya tidak tahu, abang tahu tidak bahwa Tuhan abang adalah eksis atau tidak? Kalau tadi pertanyaan abang dimulai dari bahwa kenapa harus dia? Kenapa nggak bisa? Gitu loh, kenapa nggak bisa? Tentu saja bisa. Oh kan harusnya bang utusan. Nah ini dia. Masalahnya adalah bahwa manusia semua telah berbuat dosa. Kedatangan Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini bukan untuk ngapa-ngapain bro. Dia untuk menyelesaikan dosa dan menjadi korban. Karena dosa itu sesuatu yang serius. Upahnya maut, kematian. Sementara tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua berdosa. Nah maka daripada itu, siapa yang dapat kemudian ya mencegah hukum itu? Kalau Tuhan sudah membuat hukum, tidak bisa dilanggar. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Upah dosa adalah maut. Jadi semua yang berdosa pasti mati dan binasa. Sementara itu bukan menjadi tujuan Tuhan sejak semula. Tapi kenapa? Tapi ternyata manusia jatuh dalam dosa. Nah, jadi kita butuh penebus. Kita butuh juru selamat. Ya, nah bagaimana caranya? Kalau yang datang adalah utusan juga manusia dan dia berdosa. Harus yang tidak berdosa. Ya, tetapi sekaligus harus manusia. Kalau diharapkan dari manusia, siapa manusia tidak berdosa? Semua manusia berdosa. Nah, di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Nah, bagaimana caranya dia bisa datang ke dalam dunia ini, ya, yang mau mati bagi kita semua, ya, tetapi dia tidak boleh berdosa. Itulah sebabnya Yesus lahir bukan dari hubungan antara Maria dan Yusuf. Ya, nah supaya apa? Dia tidak kena dosa asal. Karena semua yang lahir daripada keturunan Adam adalah orang berdosa. Ya, yang tidak layak untuk diselamatkan atau tidak layak kemudian menjadi penebus bagi yang lain. Tidak bisa. Nah, maka firman Allah itulah yang turun datang sebagai manusia, yang juga disebut sebagai anak Allah itu tadi, yaitu Yesus Kristus. Seperti itu, Bang.
Tapi bang, konsep Tuhan itu bang, Tuhan itu bang tidak diperanakan bang, diperhitungkan, tidak diperanakan, dan dia maha Kamu kuasa. percaya? Kamu percaya itu? Saya percaya itu. Yang mungkin abang belum mengerti adalah istilah anak Allah. Kami tidak memaknai istilah anak Allah itu artinya ada Allah Bapa berhubungan dengan Allah Ibu, maka lahirlah Allah Anak. Itu salah bang. Tapi Ya. bang, Yesus bang tidak pernah berkata kalau Yesus itu adalah Tuhan bang. Sebentar. Saya ke istilah anak Allah dulu. Bahwa istilah anak Allah itu bukan istilah biologis, ya, tetapi itu istilah teologis. Kita ngomong istilah, karena kan ada banyak istilah yang abang tidak bisa maknai itu secara literal. Contoh anak tangga, anak kunci. Kan abang tidak pernah berpikir artinya ada bapak kunci, ibu kunci berhubungan maka lahir anak kunci. Abang pasti nggak pernah berpikir begitu. Nah, begitu pula dalam konsep ya kekristenan bahwa anak Allah itu tidak bermakna Allah Bapa, Allah Ibu lahir jadi ada anak Allah. Itu pemikiran primitif, kami tidak percaya itu. Istilah anak Allah itu berbicara bahwa Sang Firman itu keluar dari Bapa. Ya, bukan berarti ada hubungan. Ya, tidak begitu. Jadi itu istilah teologis, bukan istilah biologis. Itu dia. Silakan lanjutkan pertanyaan. Berarti bang, abang menuhankan Yesus itu karena kelahirannya yang di luar, mohon maaf, di luar nalar gitu. Bukan Bukan. karena itu. Karena dia Sang Firman Allah yang turun menjadi manusia. Itu. Nah, itu dia. Kalau Bang Efriandi kenapa yakin sama Islam? Ya, Islam itu kan agama yang diridhoi oleh Allah Menurut Al-Quran. di Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah perkataan ataupun kalamullah, perkataan Allah. Apakah itu sesuai dengan ajaran sebelum? Ya sesuai. Kami menghormati, Apa buktinya? kami menghormati dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Bukan, apa bukti bahwa abang itu berkesesuaian dengan ajaran sebelum? Karena kan kalian juga beriman kan kepada Taurat, Zabur, Injil, beriman toh? Nah, Dari mana abang tahu bahwa ajaran abang itu sesuai dengan kitab-kitab terdahulu? contohnya Yesus, Enggak, dari keyakinan abang. iya, Dari keyakinan abang. iya dari kan Yesus juga di Bibel pernah puasa. Enggak, itu katakanlah itu sudah dipalsukan oleh tangan manusia. Yang kami pegang itu udah palsu, katakanlah demikian. Bagaimana abang bisa meyakini bahwa apa yang abang alami sekarang, apa yang abang anut sekarang, itu sesuai dengan kitab-kitab sebelum? Gimana caranya? Karena dia dalam Al-Quran itu semua yang tercatat dari mulai Zabur, Injil, Taurat itu tercatat di dalam Di Al-Quran. mana? Di mana Zabur dalam Al-Quran? Itu kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran ada. Zabur yang diceritakan kisah Nabi Musa. Zabur, Taurat Nabi Musa. Contohnya Taurat kan. Iya, kalau Zabur di mana? Zabur juga ada di dalam Al-Quran. Surah berapa itu? Tunggu. Saya mau tahu itu ada Zabur dalam Al-Quran. Saya harap abang tahu apa arti Zabur ya. Nah, ini pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi kan kadang-kadang kita suka mengklaim ya, kami melanjutkan ajaran sebelum. Kamu tahu dari mana bahwa ajaranmu itu sesuai dengan keyakinan sebelum? Ya. Nah, sementara kompetitornya kamu tiadakan. Kompetitornya tahu. Jadi kamu kayak seperti bilang begini. Toko saya ini adalah toko paling laris di perumahan ini. Tapi toko-toko yang lain semua kamu bakar. Ya gimana nggak kamu paling laris? Semuanya yang lain itu nggak bisa laris karena kamu yang bakar. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini saya ajaran yang melanjutkan ajaran sebelum. Lo yang lain-lain tapi kamu tuduh palsu semua. Bagaimana bisa membuktikan ajaranmu sesuai dengan ajaran sebelum? Oke.
Nah, kita main logika dasar saja, teman-teman. Seperti itu. Ya, silakan. Kalau ditanya, ya kasusnya selalu begini. Kalau tidak UIA, ya helikopter. Pusing kepala berbiku ini. Ini yang kata Bung Edis itu modal nekat. Mana Zabur dalam Al-Quran? Di surah Al-Isra ayat 55. Baca. Silakan Bang. Al-Isra 55. Silakan baca. Kamu nggak dengar di ngomongnya? Itu ini. Oh. Al-Isra ayat 55, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Iya, itu informasi untuk menerangkan kitab Mazmur itu apa isi kitab Mazmur. Yang saya tanyakan bahwa abang itu mengimani kitab Mazmur toh. Ya. Dan merasa bahwa ajaran Taurat, ajaran Injil, ajaran Zabur itu sesuai dengan ajaran Islam. Isinya apa? Kok tiba-tiba muncul menyatakan kami melanjutkan, membenarkan sebelum? Isinya apa? Kalau tadi kan informasi bahwa dan kami berikan kitab Zabur kepada ini. Itu informasi. Tapi isinya apa? Bahwa itu melanjutkan keyakinan abang. Ya saya sih nggak heran kalau abang juga kebingungan. Ini yang dari jenggotnya segini sampai yang nggak punya jenggot juga bingung. Apalagi abang yang nggak punya jenggot, saya ajar saja. Gitu ya. Gimana bang? Abang cari dulu di bawah. Setelah nanti ketemu, abang request lagi. Biar kita lanjutnya cepat ya teman-teman. Itu sampai kamu ketemu ayam punya taring, kamu nggak dapat itu. Saya juga baca Al-Quran Pak. Ya, tahun ini saya mau selesaikan baca ke-6. Saya baca selesai teman-teman, bukan baca main-main. Ya, kita baca bukan untuk mau menghina, mengejek, tidak. Ya, supaya kalau ngomong dengan teman-teman Islam itu tidak sembarangan. Ya, nah supaya harus saling menghormati, tahu konteksnya, kan begitu. Nah, jadi waktu kamu tadi ngomong kemana-mana, apa segala macam, karena saya sudah baca, ya, jadi saya bisa kemudian mempertanyakan itu. Sementara kamu kan tidak baca Alkitab, gitu loh. Jadi kan tuduhannya begini, Alkitab yang sekarang itu sudah dipalsukan, ya, sudah tidak betul lagi sudah. Nah, sementara waktu kita tanya, bagaimana membuktikan argumenmu, argumentasimu bagaimana ketika kamu menyatakan kami melanjutkan ajaran sebelum? Ya, ada nggak bukti dari kitab lain? Ada tuh buktinya dalam Injil loh, itu kan tadi sudah dipalsukan. Yang itu kan udah dirubah-rubah sama tangan gundul, ya kan? Nah, atau mereka sudah buang, tapi mereka waktu yang sama, mereka kalis-kalis.